Shalom, jumpa lagi dengan kami dari siaran multimedia GKI Ephatha Malanu dalam program Renungan Harian di saat ini. Penonton channel multimedia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan serta membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami boleh ada di sini. Kami boleh menikmati, kami boleh menghirup udara segar di saat ini. Itu karena kebesaran anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Oleh sebab itu berkatilah kami tempat ini Tuhan, bahkan hati kami semua, baik kami bahkan juga pendengar channel multimedia yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu marilah Tuhan siapkan hati pikiran kami agar sebentar firman Tuhan yang kami akan sampaikan di saat ini dapat benar-benar menjadi berkat dalam hidup kami semua, bahkan penonton channel multimedia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama anak putra kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari dalam kitab 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Dengan perikop Allah adalah terang. Kata firman Tuhan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua para penonton setia program Renungan Harian GKI Ephatha Malanu di mana saja berada. Hari ini saya akan membawakan renungan kita lewat nats bimbingan kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang kelima. Dengan perikop Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Selamat Natal untuk kita semua dan selamat memasuki tahun yang baru. Saat ini sekalipun kita telah melewati masa Natal, namun hati lewat firman Tuhan ini tetap selalu berada dengan putra Natal Sang Yesus Kristus yang datang sebagai hakim yang adil bagi kita semua. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan, tujuan dari Natal adalah memberi cahaya bagi kehidupan manusia yang masih hidup di dalam kegelapan. Yesus Kristus adalah terang itu. Sangat menakjubkan karena Yesus Kristus mau datang dan tinggal di dalam kita. Kita bisa baca secara bersama-sama dalam Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Di situ berbunyi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Menjadi sebuah gambaran real sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya. Yaitu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, bahwa Natal itu digambarkan dalam arti satu, hadiah Natal yang terbesar. Betapa menyedihkan ketika kita sebagai manusia merayakan Natal tanpa adanya Kristus dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa yang hidup di dalamnya dengan tidak menampakkan dan menggambarkan bahwa kehadiran Kristus itu sebagai Sang Putra Natal yang tunggal, yang diutus oleh Allah Bapa, yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan manusia kehidupan yang kekal. Hadiah Natal yang terindah dan terbesar dari Tuhan. Hadiah ini jauh di atas segala-galanya di dunia ini. Dan hal-hal yang termegah yang kita rasakan, kita nikmati di dunia ini. Seseorang yang hidup tanpa Yesus adalah seseorang yang terhilang. Namun Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Ia memberikan anaknya yang tunggal, ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, hubungan yang penuh kasih. Bagaimanapun juga menjadi seorang Kristen bukan saja semata-mata tidak terhilang, tetapi lebih dari itu, ini bukan suatu pertobatan yang terbatas.
percaya di dalam Tuhan, dan pergi ke gereja. Itu bukan merupakan suatu rutinitas yang sering kita lakukan sebagai orang percaya. Tuhan tidak ingin kita melayaninya dengan tradisi yang semata. Ia ingin agar kita mempunyai hubungan yang penuh kasih bersama-sama dengannya. Ia ingin juga agar kita dapat membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita yang lain. Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Sekali lagi saya katakan bahwa Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-28, di situ berkata bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Tujuan utama, tanpa Yesus tidak ada Natal. Dengan kehadiran Yesus sebagai orang yang percaya Tuhan, kita akan menjadi satu simbol, menjadi satu rutinitas sebagai orang yang percaya Tuhan, bahwa seringkali setiap bulan Desember tanggal 25, tahun berganti tahun, sering kita pakai, kita gunakan, dan kita selalu mengingat akan kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Putra Natal yang sering kita sebut dengan Sang Juru Selamat. Tujuan hidup kita ini adalah untuk agar Tuhan nyata di dalam hidup kita dan orang lain bisa juga melihatnya. Tujuan Tuhan yang utama adalah untuk mencurahkan karakter alamiah, kelahirannya di dalam jiwa kita. Apakah kita ini bahagia dan penuh sukacita, ataukah kita ini hanya merasakan Natal yang hampa? Tidak ada yang salah dengan makan yang nikmat, yang indah dan mahal, atau dengan segala gemerlapan hiasan Natal. Hal-hal tersebut janganlah sampai menggantikan arti sebenarnya dari Natal tersebut. Saya punya satu ilustrasi untuk kita semua, para penonton channel multimedia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia yang lain, ya, pasti ada sebagian umat manusia yang punya kerinduan di dalam kehidupannya untuk menikmati apa arti Natal itu dalam kehidupannya. Ada dua orang pemuda, yang satu dia dilahirkan dalam keadaan fisiknya ia sehat atau ia sempurna. Tetapi yang satu dia dilahirkan dalam posisinya cacat mata. Yang buta ia berkata bahwa kepada yang sempurna fisiknya, dia bilang, wahai temanku, aku dilahirkan dalam posisi yang tidak mengetahui apa itu terang, apa itu dunia, apa itu kenikmatan dunia itu. Ya, sehingga di dalam kehidupannya ia merindukan terang itu. Ia menginginkan agar ia dapat melihat apa yang dikatakan dengan terang. Tetapi di satu posisi temannya mengatakan kepadanya bahwa, wahai temanku, kalau saya mempunyai penglihatan yang sempurna, saya dapat melihat indahnya dunia ini, saya dapat melihat dan merasakan kenikmatan dunia ini, melakukan aktivitas hidup dengan sesama di sekeliling saya dengan sukacita. Lalu kata yang si buta tadi, bolehkah engkau menceritakan akan keindahan dunia ini, ya? Tetapi saya mau bilang untuk kita semua sebagai umat manusia bahwa jika ada sesama kita yang tidak dapat melihat apa itu kenikmatan dunia, sukacita dunia, atau dunia di luar sana yang penuh dengan kegelapan, pasti yang si buta ini dia tidak akan melihat hal-hal yang tidak baik. Karena memang fisiknya tidak dapat melihat sesuatu yang tidak baik itu. Tetapi ketika orang yang sempurna, mereka dapat melihat sesuatu yang tidak baik. Harapannya bahwa kalau bisa dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi melakukan hal yang tidak baik. Karena kita dapat melihat segala sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu sesuka kita. Tetapi saya mau ajak kepada kita untuk di dalam kehidupan kita bahwa sebaiknya
dengan kasat mata rohani sebagai orang yang buta ini, kita boleh melakukan hidup kita, menjalani hidup ini dengan menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu, dengan mengingini untuk tinggal diam di dalam hari-hari hidup kita. Dan juga Yesus itu dia datang sebagai putra Natal, ya. Ia juga sebagai sosok penyembuh, yang juga dia sebagai sosok yang hebat, dan ia adalah pemulih kehidupan kita yang besar. Untuk itu firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita bahwa terang Natal itu merupakan makna yang sangat penting di dalam hidup kita. Mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, agar damai sejahtera dan Sang Putra Natal Yesus Kristus itu selalu menerangi kehidupan kita, dan kita tidak lagi hidup dalam dunia yang gelap itu. Kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya, kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di hari ini Tuhan, kami boleh menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Kami bersyukur bahwa lewat Sang Putra Natal, lewat Yesus Kristus itu, semua orang yang ada di dunia ini boleh percaya bahwa Tuhan adalah terang dunia ini. Sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kami mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di hari ini Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi setiap penonton channel multimedia yang diberkati, agar mereka lewat siaran channel multimedia ini, mereka semuanya tetap terberkati, dan mereka mau berjalan pada jalan yang terang dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini begitu luar biasa. Kami mengucap syukur karena lewat kegiatan ini tim multimedia Tuhan pakai mereka terus, supaya firman Tuhan ini seluruh dunia boleh merasakan apa kata firman Tuhan dan menikmati hidup mereka itu dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Para penonton channel multimedia yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan dan renungan singkat yang kami bawakan di saat ini lewat program harian renungan GKI Ephatha Malun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.